Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat mengetahui interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang kedua, siswa dapat melaporkan interaksi dengan lingkungannya dan mendeskripsikan keragaman. Yang ketiga, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang keanekaragaman di lingkungan sekitar. Dan yang keempat, siswa dapat menyebutkan hal-hal penting dalam iklan media cetak. Nah, tahukah kamu manusia itu adalah makhluk sosial? Makhluk sosial berarti makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, perlu atau membutuhkan bantuan orang lain. Nah, manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam kehidupan sosial, setiap manusia saling berinteraksi satu sama lain dan menciptakan interaksi sosial. Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu yang lain dan sifatnya saling memengaruhi. Interaksi sosial bisa terjadi di mana saja, seperti di rumah, misalnya interaksi antara ibu dan anak, di sekolah, antara guru dan siswa, di lingkungan masyarakat, pasar, ataupun tempat ibadah. Nah, interaksi sosial terjadi akibat adanya kontak sosial. Nah, kontak sosial adalah hubungan seseorang dengan orang lain dan komunikasi muncul setelah terjadinya kontak sosial. Nah, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maka akan terjadi kontak sosial. Nah, setelah itu maka akan terjadinya komunikasi antara individu satu dengan individu yang lain. Nah, tujuan interaksi sosial apa saja? Nah, yang pertama, menjalin persahabatan. Yang kedua, memperoleh bantuan dari orang lain. Yang ketiga, menyelesaikan masalah bersama. Yang keempat, melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan. Yang kelima, merundingkan suatu masalah yang timbul. Nah, itu adalah tujuan-tujuan interaksi sosial. Nah, selain interaksi antara individu satu dengan individu yang lain, manusia juga tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia, tapi juga dengan lingkungan sekitar. Interaksi ini disebut dengan interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, bisa kalian lihat di sini juga ada gambarnya. Ada gambar seorang bapak petani sedang berinteraksi dengan lingkungan hidupnya, yaitu dengan padi. Nah, bisa kalian lihat? Nah, ada juga nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat melaut. Nah, ini juga terjadi interaksi antara individu dengan lingkungan hidupnya, yaitu nelayan dengan laut. Karena nelayan ini mengambil ikan di laut. Nah, ada juga interaksi antara nelayan satu dengan nelayan yang lain, antara individu satu dengan individu yang lain. Nah, di sini ada percakapan, ada interaksi antara Dayu dan Lani. Nah, kemarin aku ikut ibu ke pasar untuk membeli ikan dan sayuran. Ternyata di pasar cukup ramai juga ya. Tentu saja, di pasar banyak, jawab Lani. Tentu saja, di pasar banyak terjadi interaksi sosial satu sama lain. Nah, contoh lainnya di pasar. Di pasar pasti banyak sekali interaksi yang terjadi antara pedagang dan penjual. Nah, keberagaman profesi seperti pedagang, petani, nelayan, peternak, pegawai, dan lainnya merupakan keragaman yang harus kita syukuri. Karena adanya keberagaman profesi, kamu bisa memenuhi kebutuhan hidupmu. Ada banyak keragaman yang ada di masyarakat, baik keragaman sosial maupun budaya. Nah, kalian bisa bayangkan kalau kalian hidup menyendiri, kalian tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidup kalian sendiri. Misalnya kalian membutuhkan pakaian, kalian kan tidak mungkin menciptakan pakaian sendiri. Nah, dengan adanya berbagai profesi, kalian dapat memenuhi kebutuhan hidup kalian. Nah, untuk tugas IPS, yang pertama yaitu tuliskan hasil. Tadi kalian sudah
memperhatikan atau mendengarkan mengenai penjelasan interaksi. Nah, kalian di sini di halaman 23 ada tabel, yaitu ada tabel interaksi yang dilakukan, interaksi lingkungan, dan interaksi sosial. Di sini Ibu mencontohkan satu, menangkap ikan, interaksi yang dilakukannya. Interaksi lingkungan hidupnya yaitu terjadi antara nelayan dengan laut karena nelayan mengambil ikan yang ada di laut. Terus interaksi sosialnya, terjadinya interaksi sosial antara nelayan satu dengan yang lainnya, serta pedagang ikan di pasar karena setelah nelayan menangkap ikan, nelayan akan menjualnya ke pasar. Nah, maka akan terjadi interaksi antara nelayan dengan pedagang ikan di pasar. Nah, selanjutnya ketika kamu mengamati interaksi yang terjadi di lingkungan sekitarmu, identifikasi pihak yang berinteraksi dan perhatikan hal-hal berikut. Nah, kalian bisa melihat interaksi yang ada di lingkungan kalian. Jangan jauh-jauh. Misalnya, ada yang sedang berinteraksi di depan rumah. Nah, kalian perhatikan apakah pihak yang berinteraksi memiliki perbedaan. Yang kedua, berapa usia manusia berinteraksi tersebut. Nah, kalian lihat usianya berapa. Yang ketiga, apakah jenis kelamin mereka. Nah, perempuan atau laki-laki. Yang keempat, apakah pekerjaan mereka. Yang kelima, berasal dari latar belakang budaya, apakah mereka misalnya dari Betawi misalnya atau dari Jawa. Yang keenam, apakah agama yang mereka anut. Nah, bisa misalnya ada agama Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya. Selanjutnya kita ke bentuk keragaman sosial dan budaya di masyarakat. Nah, bentuk keragaman sosial budaya di masyarakat yang pertama ada usia. Usia ada anak-anak, ada remaja, dewasa, dan lansia. Yang kedua ada jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Ada pekerjaan, ada petani, peternak, pedagang, dokter, guru, pegawai, dan masih banyak yang lainnya. Ada budaya, misalnya ada bahasa, misalnya ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Betawi. Ada rumah adat, misalnya rumah Gadang dari Padang, rumah Joglo dari Jogja misalnya. Pakaian adat, ada kebaya misalnya. Tarian, ada tarian merak, burung merak misalnya. Seperti itu, ada makanan khas. Nah, itu merupakan dan agama. Misalnya agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu adalah jenis-jenis atau bentuk-bentuk keragaman sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya kita ke SBDP. Nah, berdasarkan penelitian pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita atau per tahun. Ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu ada perubahan konsep dan kebiasaan makan masyarakat. Misalnya, mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lain. Salah satu cara yang belakangan dikampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan. Sebagai pengganti selama sehari itu, warga bisa mengkonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Nah, untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, berikut adalah sebuah iklan tentang singkong. Nah, karena pemerintah mengajukan sesuatu hal, maka dibuatlah iklan untuk mendukung usaha pemerintah tersebut. Nah, ini iklannya. Nah, bisa kalian lihat iklannya. Ada kandungan singkong per 100 gram. Nah, di sini dijelaskan ada kalorinya berapa, karbohidratnya, lemaknya, protein, vitamin, fosfor, kalsium, besi, dan air. Nah, di sini juga ada kalimat ajakan.
Ada kalimat ajakannya yaitu makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Solusi makanan sehat, harga rakyat, dan rasa pejabat. Nah, itu adalah contoh kalimat ajakan atau kalimat iklan yang menarik untuk pembaca. Nah, selanjutnya tugas SBDP, yaitu masih ingatkah kamu dengan unsur-unsur dalam sebuah iklan? Nah, yang pertama ada gambar yang harus menarik, ada kalimat ajakan yang dapat menarik minat pembaca serta adanya kata kunci. Nah, di sini kalian tugasnya coba kamu identifikasi unsur-unsur iklan dalam iklan tersebut. Nah, iklan yang di sini kalian identifikasi. Nah, iklan tersebut. Kalian tulis di sini kalimat iklannya apa, kata kuncinya apa, dan observasi gambarnya apa. Tadi kan gambarnya ada penjelasannya. Nah, kalian lihat dan tuliskan di sini. Berarti tugas hari ini hanya 2. Jangan salah ya. Hanya yang tabel interaksi serta tugas mengidentifikasi iklan. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada yang tidak dipahami, boleh tanyakan langsung kepada Ibu. Dan mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Dan sebagai tambahan wawasan untuk kalian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.